Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Umpop dalam telusur sejarah ini masih berada di Astana Banyu Sumurup, Imogiri. Dan pernah saya sampaikan umpop kepada kawan-kawan sekalian bahwa komplek Banyu Sumurup ini terbatas anggota yang dimakamkan di sini. Namun tidak semuanya adalah hidup di era yang sama, maksudnya di era Pangeran Pekik. Namun kebanyakan adalah pengikut Pangeran Pekik yang hidup di era kepemimpinan Amangkurat Agung. Namun ada beberapa tokoh yang dimakamkan di sini dengan periodisasi sejarah Mataram yang berbeda. Salah satunya adalah Raden Ayu Lembah yang pernah upload itu. Dan ini ada satu makam. Makam ini bekas makam kawan-kawan sekalian. Ini ada makam semua, ada nisanya semua. Ada satu yang hilang nisanya. Karena makam ini memang telah dipindahkan. Pada tahun 1957, beliau Sinuwun Hamengkubuwono ke-9 memindah makam ini. Dipindah ke Magetan, bersanding dengan garwa beliau. Ini menarik sekali kawan-kawan. Beliau adalah Raden Tumenggung Ronggo Prawiro Dirjo III. Ini adalah salah satu menantu Hamengkubuwono II. Beliau adalah leluhur beliau adalah Adipati Madiun. Bapak akan tuturkan secara singkat tentang sejarah beliau Ronggo Prawiro Dirjo III ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Umpop dalam telusur dan tutur sejarah. Umpop saat ini masih berada di komplek Astana Banyu Sumurup yang tenang, yang memancarkan arwah kesedihan. Namun tenang di sini, arwah mistis juga sangat tinggi kawan-kawan sekalian. Seakan-akan Umpop bisa merasakan kesedihan dari Sohibul Makamira di sini. Beliau meninggal secara tragis. Semua yang dimakamkan di Banyu Sumurup meninggal melalui proses yang sangat tragis. Baik rombongan Pangeran Pekik, Roro Hoji, Raden Ayu Lembah, dan satu lagi di samping Umpop ini, kawan-kawan sekalian, di komplek Astana Banyu Sumurup terdapat kuburan, namun makam nisannya tidak ada, namun masih ada di sini. Ini dulu pernah dihuni juga oleh seorang kerabat keraton juga, keluarga keraton juga, di era Hamengkubuwono II. Dimakamkan di sini tahun 1810 beliau meninggal, dimakamkan di sini karena dianggap membangkang. Hingga kemudian tahun 1957, 100 tahun kemudian, hampir 100 tahun kemudian, Sinuwun Hamengkubuwono ke-9 membuat amnesti, mengampuni beliau, dan ternyata sejatinya beliau adalah seorang pejuang yang mempertahankan harga diri Kesultanan Yogyakarta dari injakan pemerintah kolonial Hindia Belanda, Dendles. Beliau oleh Hamengkubuwono, sebelumnya oleh Sinuwun Hamengkubuwono ke-9, makamnya dipindahkan, digali, dipindahkan ke Magetan. Disatukan dengan garwa beliau, yaitu Raden Ayu Maduretno. Beliau adalah Raden Ronggo Prawiro Dirjo III. Ini makamnya. Menarik sekali kawan-kawan sekalian. Nah, kebetulan Umpop di Banyu Sumurup, Umpop akan ceritakan sedikit karena Umpop pernah menelusur leluhur beliau. Secara singkat saja kawan-kawan sekalian, siapakah Ronggo Prawiro Dirjo III? Kawan-kawan sekalian, beliau adalah keturunan dari penguasa Madiun. Beliau adalah putra dari Ronggo Prawiro Dirjo II dan Ronggo Prawiro II putra dari Ronggo Prawiro Dirjo I. Ronggo Prawiro Dirjo I itu bernama Kyai Wirosentiko.
Kiai Wirosentiko ini berasal dari Sukowati dan sahabat dari Raden Mas Said, dan beliau juga dekat dengan Pangeran Mangkubumi. Ketika perlawanan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi di perang suksesi Jawa ketiga, Kiai Wirosentiko ini membantu dua Satria Mataram. Namun akhirnya di era perjanjian Giyanti, beliau sebelum Giyanti, ketika Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi pecah koalisi, beliau lebih mendekat kepada Pangeran Mangkubumi. Dan beliau mendampingi Pangeran Mangkubumi sampai nanti perjanjian Giyanti. Pasca perjanjian Giyanti, kemudian Pangeran Mangkubumi Jumeneng menjadi Hamengkubuwono pertama. Beliau nanti mendapat tanah perdikan dan menjadi penguasa Madiun. Saat itulah nanti keturunan dari Pangeran Timur, Adipati Madiun, diganti oleh Kiai Wirosentiko. Dan untuk mengakrabkan rakyat Madiun dengan penguasa yang baru, maka Kiai Wirosentiko ini namanya dirubah menjadi Ronggo Prawiryo Dirjo. Ronggo itu adalah gelar yang mengacu kepada keturunan Adipati Purboyo pertama, yaitu Pangeran Timur yang bergelar Ronggo Jumeno. Maka kakek beliau bergelar Ronggo Prawiro Sentiko, kemudian berubah menjadi Ronggo Prawiro Dirjo. Lah beliau, Ronggo Prawiro Dirjo ketiga ini, cucu dari Ronggo Prawiro Dirjo pertama atau Kiai Wirosentiko ini, pernah menjadi Adipati Madiun, menggantikan ayahnya tahun 1795 sampai 1810. Namun walaupun beliau adalah Adipati Madiun, beliau sering berada di Keraton Kasultanan Yogyakarta karena beliau adalah penasehat politik dari Hamengkubuwono II. Beliau juga diambil putra mantu oleh Hamengkubuwono II. Raden Ayu Maduretno dipersunting oleh beliau. Nanti melahirkan Raden Ayu Maduretno juga namanya, yang menjadi garwa Pangeran Diponegoro. Beliau kenapa meninggal di sini? Ketika Dendles membuat program, Gubernur Jenderal Dendles membuat program kerja paksa, beliau menentang Dendles terkait eksploitasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat Jawa dan Cina di Madiun, terutama eksploitasi kayu jati. Ini beliau dianggap pemberontak, daripada beliau dianggap pemberontak, mau dibunuh oleh pemerintah Hindia Belanda, beliau mengadakan pemberontakan, lari dari keraton dan mengadakan perlawanan. Menurut literatur Wikipedia juga kan sekalian, atas perintah Hamengkubuwono II juga, beliau untuk ditangkap. Akhirnya gabungan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda menangkap beliau. Beliau ditangkap di daerah Madiun dan jenayahnya beliau langsung dieksekusi. Jenayahnya dibawa dari Madiun ke Yogyakarta dalam keadaan kerenda terbuka, dipertontonkan dengan orang. Mohon maaf, semoga beliau jembar kuburnya. Ini beliau nanti dimakamkan di Banyu Sumurup, dianggap sebagai pembangkang keraton karena menentang kebijakan itu. Lah, ketika tahun 1957 oleh Sinuwun Hamengkubuwono ke-9, penerus beliau dipindahkan. Beliau bukan seorang pecundang, beliau bukan seorang pembangkang dari keraton, pembela keraton, mempertahankan prinsip harga diri keraton dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Beliau dipindahkan dan digabungkan di daerah Magetan bersama dengan Permaisuri di gunung Budak Obo lupa namanya, di daerah Magetan sana. Obo pernah menelusuri bapak sama eyang beliau di Ponorogo, Ronggo Prawiryo Dirjo 1, 2, dan inilah Obo berkesempatan sowan ke Ronggo Prawiryo Dirjo 3. Itu kan sekalian sekelumit sejarah makam yang dulu pernah ada, namun sudah dipindahkan, namun masih ada sebagai monumen di sini. Dan dulu dianggap sebagai pembangkang, pemberontak.
Namun Sinuwun Hamengkubuwono ke-9 memiliki perspektif yang lain terhadap sepak terjang beliau. Karena Hamengkubuwono ke-9 seorang nasionalis yang luar biasa jasa-jasanya kepada NKRI ini maupun sebagai Sultan Yogyakarta. Demikian dapat Om sampaikan, kalau lebihnya mohon maaf. Nggih, kawan-kawan sekalian, silakan dilengkapi sejarah Ronggo Prawirodejo, karena nanti beliau juga nanti keturunan beliau adalah Ronggo Sentot Prawirodejo di era Hamengkubuwono, di era Perang Diponegoro. Dan di belakang ini juga ada makam Laskar Pangeran Diponegoro di luar tembok ini adalah makam beberapa Laskar Pangeran Diponegoro dari terah Keraton Yogyakarta yang dianggap membangkang keraton dan lebih memihak kepada Pangeran Diponegoro. Itu yang dapat kami sampaikan kawan-kawan sekalian. Kalau lebihnya mohon maaf. Salam udut, salam ngopi, salam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.